Masjid sepi pemuda. Jangan-jangan Anda penyebabnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu saya tergelitik dengan dua statement. Yang pertama adalah statement dari seorang asatid atau seorang ustadz yang mengkritik tentang kehadiran anak-anak di masjid agar seideal mungkin. Ya, seideal mungkin boleh membawa anak ke masjid, tapi dengan syarat untuk mereka belajar adab. Jangan dibiarkan anak berlari-lari dan seterusnya di masjid. Berharap sesuatu hal yang anak-anak itu ya tertib di dalam masjid, tenang, kemudian beribadah, fokus, dan lain sebagainya. Kemudian juga statement yang satunya lagi adalah tentang para jemaah merasa nggak sih terganggu dengan suara anak-anak di masjid nih yang mereka ngobrol berisik. Apa sih perasaan bapak-bapak gitu kan mendengar suara anak-anak di masjid, ada anak kecil nangis di masjid dan seterusnya. Saya mencoba untuk mendudukan dua permasalahan ini agar kita dengan tujuan agar kita sama-sama terbuka pikiran kita. Islam tidak akan lepas dari yang namanya pemuda dan masjid. Kalau berbicara kualitas, pasti kaitannya dengan pemuda dan masjid. Kalau masjidnya terisi dengan pemuda, biasanya kualitasnya akan meningkat. Tetapi kalau masjidnya sedikit, tidak ada pemuda di dalamnya, maka biasanya kualitasnya menurun. Saya tidak ingin mendiskreditkan para orang tua yang ada di masjid, tentunya itu menjadi poin positif. Tetapi dalam hal ini saya fokus ingin membahas tentang pemuda masjid. Pemuda tentunya ke bawah ya, pemuda, remaja, anak-anak. Poin pembahasan yang pertama itu adalah ketika ustadz tersebut menjelaskan tentang kalau membawa anak ke masjid, tolong diperhatikan untuk masalah anak-anak, dikasih tahu, jangan sembarangan, jangan saya anaknya di masjid dan seterusnya. Saya melihat berdasarkan fakta perjalanan yang sudah saya lalui kurang lebih dalam kurun 20 tahun menjadi jemaah masjid dan juga penggiat di dalamnya. Saya melihat harapan itu harapan ideal yang mungkin banyak di antara kita semua yang mengharapkan demikian. Kita pengen anak-anak yang datang ke masjid bersama orang tuanya. Datang ke masjid, kemudian mereka ketika waktunya ibadah, mereka ibadah fokus, tenang, khusyuk. Lalu mereka tidak boleh sembarangan di masjid, apakah berlari-lari, guling-guling, dan seterusnya. Kalau bisa demikian itu luar biasa ya. Tapi kok dalam proses perjalanan yang saya lihat langsung, kok agak susah ya menemukan anak-anak atau remaja yang bisa langsung demikian. Kalau persentasinya mungkin bisa jadi 10:1 atau mungkin 100:1. Nah, ini koreksi kalau saya salah, tolong koreksi kalau saya salah. Anak-anak datang ke masjid tertib, tidak bercanda, khusyuk, tidak lari-larian. Ya. Kalau saat sholat mungkin nggak? Ya mungkin aja, bisa saja. Tetapi kalau di luar sholat gimana? Ya. Jadi kan saya bicara fakta dulu ya. Dalam sebuah video saya melihat ada seorang syekh bahkan. Seorang syekh ketika beliau sedang menjelaskan tentang satu hal, kemudian di belakang itu banyak anak-anak berisik, heboh, padahal itu anak-anak pengajian, anak-anak tahfidz yang sudah masuk usia remaja ya, SMP mungkin. Lalu ada seorang hadirin bertanya kepada masyayikh ini tentang ini anak-anak kok kayak gini perilakunya gitu, nggak punya adab dalam tanda kutip. Lalu kata syekhnya, biarkan mereka bermain di masjid. Tentunya kita akan lebih sedih melihat mereka bermain liar di pinggir jalan. Tentunya lebih baik mereka bermain di masjid dengan arahan, dengan harapan nanti mereka akan membaik. Baik, saudaraku dimanapun berada, kita seringkali memiliki ekspektasi terhadap satu hal, cuman kita lupa bahwasanya itu semua berproses. Betul memang anjuran kepada para orang tua yang membawa anaknya ke masjid, tolong dikondisikan terlebih dahulu. Seolah-olah kita menjustifikasi para orang tua yang membawa anaknya ke masjid, tidak memberikan didikan kepada anaknya sehingga ketika anaknya di masjid itu membuat perilaku atau bertingkah yang tidak baik. Bercandalah, lari-larian lah, teriak-teriak lah, berisik, main, dan seterusnya. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita kan paham ya, anak-anak itu diomong sekali, diulang lagi. Dilarang 2 kali, diulang lagi.
3 kali, 4 kali, 5 kali, begitu lagi. Hari ini kita larang, besok mereka ulang lagi. Lusa kita larang, berikutnya diulang lagi. Itu anak-anak. Apakah hal ini tidak difahami oleh kita tentang karakter anak-anak? Dan faktanya yang saya lihat langsung, biasanya banyak anak-anak yang datang ke masjid itu orang tuanya tidak ke masjid. Walaupun mungkin tidak di semua tempat ya. Ada juga masjid yang nggak ada anak-anaknya, nggak ada anak-anak ke masjid. Seperti contoh di masjid saya, anak-anak yang ke masjid mungkin lebih dari separohnya orang tuanya nggak ke masjid. Dan jemaah yang ke masjid lebih dari separohnya anak-anaknya tidak ke masjid. Mungkin bapak-bapak yang ke masjid itu merasa belum bisa mengkondisikan anaknya untuk datang ke masjid, sehingga mereka menahan untuk tidak mengajak anaknya berjamaah di masjid dengan harapan nanti kalau anak-anaknya sudah siap, sudah bisa dikondisikan, baru anak-anaknya dibawa ke masjid. Tapi faktanya biasanya ya, tidak semuanya. Jemaah yang seperti ini bahkan sampai hari tuanya anak-anaknya tidak ke masjid. Mohon maaf sekali. Faktanya demikian. Bahkan mereka yang cenderung tidak menyukai anak-anak yang berisik di masjid dengan alasan mengganggu dan seterusnya. Tapi dalam prakteknya kebanyakan ya, tidak semua. Kebanyakan mereka itu ternyata orang-orang yang dalam tanda kutip gagal. Dalam tanda kutip gagal untuk bisa mengajak anaknya ke masjid. Untuk bisa mengajak anaknya istiqomah 5 waktu. Saya bukan menjustifikasi, mohon dengan sangat bukan menjustifikasi. Tetapi saya berbicara tentang fakta yang ada. Para orang tua yang para sesepuh, mohon maaf, para jemaah masjid yang mereka agak keras dengan anak-anak di masjid, tetapi belum bisa memberikan solusi. Berharap anak-anak datang ke masjid tertib, tenang, khusyuk, dan seterusnya. Dengan berbagai dalil, ya, dan kita sepakat anak-anak bisa sholat berjamaah dengan tenang, khusyuk, tertib itu bagus. Tapi faktanya lebih kepada kesannya kayak ketidaksukaan dengan kehadiran. Poin berikutnya ketika ada statement yang sepertinya terganggu dengan suara berisik, anak-anak bermain, berlarian, ketawa, bercanda, nangis di masjid. Kesannya ya ini satu hal yang sangat mengganggu gitu, mengganggu kekhusyuan. Ini mengganggu kekhusyuan saya nih saat sholat nih anak-anak nih, tolong deh kalau perlu. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan itu pun ketika dilibatkan anak-anak dan remaja di dalam kegiatan di masjid itu pun merasa seperti terganggu. Saya nggak ngerti nih maksudnya tuh poin masalahnya di mana. Kenapa sih kita nggak mencoba untuk tenang? Kita melihat bagaimana ke depan kalau masjid ini nggak ada pemuda. Pemuda itu pun tidak ujuk-ujuk langsung celing jadi anak muda, enggak. Itu pemuda itu kan bertumbuh dari anak-anak dulu, anak-anak, remaja, pemuda. Kalau bahkan dari anak-anak sudah dihilangkan andilnya di dalam masjid, biasanya mereka nggak akan hadir ketika remaja, bahkan muda. Mungkin saat tua, mungkin ya. Bukan saya mengeneralisir, tapi biasanya kalau dari anak-anak itu sudah kita nihilkan mereka, remajanya mereka tidak akan nongol, dan mudanya mereka pun akan berat untuk hadir di masjid. Mungkin saat tua. Kan kita sepakat, generasi Islam yang berkualitas itu tidak akan terlepas dari yang namanya pemuda ke masjid. Kalau namanya pemuda ke masjid, berarti satu indikasi Islam berkualitas. Kalau pemuda tidak ke masjid, berarti Islam yang tidak berkualitas. Kan kita sepakat. Coba kita ambil jalan tengahnya. Buat para bapak-bapak, para jemaah masjid, para pengurus masjid, siapapun Anda di sana, yang mungkin masih merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak di masjid. Kayaknya nih ya, kalau datang ke masjid, terus kemudian lihat anak-anak di masjid itu kayak bawaannya mau emosi aja ya. Tolong, kamu, jangan berisik gue. Ya wajar, karena pengganggu kan. Ya, karena memang mengganggu, anak-anak tuh mengganggu, usil, rese, dan seterusnya. Mengganggu banget, anak-anak tuh mengganggu. Tapi jangan segitu aja. Apa yang bisa kita lakukan, upaya apa yang bisa kita lakukan bersama supaya ini udah bagus loh, ini udah positif loh.
mereka mau datang ke masjid ini udah positif loh. Lalu apa yang bisa kita upayakan? Toh kita juga nggak suka melihat mereka tercecer di pinggir jalan. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada kan nggak akan bahagia ngeliat anaknya waktu sholat berjamaah asik main game tanpa terpanggil sama sekali untuk ke masjid. Lalu anaknya itu nggak pernah mengikuti pengajian di masjid. Waktu datang paling Jumatan aja, itu pun malas-malasan, datangnya telat. Sholatnya bolong-bolong. Kan nggak nyaman ya. Buat kita yang masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hal tersebut bukan hal yang membahagiakan. Jalan tengahnya seperti apa? Tentunya kita mesti mengambil porsi kita masing-masing sebagai orang tua, sebagai jemaah, dan juga sebagai pengurus atau pengelola dakwah, pengelola masjid. Sebagai orang tua, kita wajib mendidik anak-anak kita untuk menjaga adab di masjid. Wajib. Wajib hukumnya. Anak kita mau ke masjid nih, kasih tahu, jangan A, jangan B, jangan C. Tapi kita tetap suruh mereka untuk datang ke masjid. Tetap kita arahkan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Tetap kita arahkan untuk ngaji di masjid. Tetap kita arahkan untuk ikut kegiatan di masjid. Dengan faktor-faktor pendukung lainnya yang tidak kita lupakan. Memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan makan yang halal. Karena makanan yang halal ini menjadi satu hal yang urgen agar hati mereka mudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua urgen. Memberikan contoh. Datang ke masjid, anak-anaknya disuruh ke masjid, bapaknya di rumah tidur rebahan. Memberikan contoh, ayo nak ke masjid, bapaknya duluan berangkat. Kalau perlu dia angkat anaknya, dibopong, digendong, itu bagus. Tapi tetap diarahkan, nak nanti di masjid jangan A, jangan B, jangan C. Ya, buat orang tua itu poinnya. Nak jangan A, jangan B, jangan C. Kalau perlu ada reward, ada punishment. Orang tua mungkin perlu juga memberikan hadiah kalau anaknya sholatnya khusyuk, tidak rusuh, tidak heboh, tidak mengganggu, perlu diberikan hadiah. Dan ada punishment yang terukur ya. Kalau anaknya bikin pelanggaran, dikasih hukuman. Apa contohnya? Push up, ya kan? Ya, hal-hal yang ringan tetapi sifatnya mengingatkan mereka bahwasanya mereka melakukan kesalahan. Ada reward, ada punishment buat orang tua. Dalam urusan contoh, dalam urusan mengarahkan, wajib. Jadi ada arahan, yuk ke masjid. Ada peringatan, jangan berbuat A, B, C di masjid. Ada reward, hadiah, ada punishment. Itu buat para orang tua. Yang kedua, ketika posisi kita sebagai jemaah masjid. Gimana nih? Banyak anak-anak di masjid saya mengganggu. Banyak anak-anak di masjid saya berisik. Banyak anak di masjid saya menjadikan sholat tidak khusyuk. Sebagai jemaah tentunya kita tidak bisa berbuat seenaknya kepada anak-anak ini. Mungkin poin yang bisa kita lakukan sebagai jamaah itu dalam posisi ini adalah satu, memaklumi. Tolong dimaklumi. Karakter anak-anak seperti itu. Hari ini kita ngomong A, besok diulang lagi. Jangan besok. Hari ini kita ngomong A, semenit, 2 menit, 3 menit diulang lagi. Pagi kita ngomong A, siang diulang lagi. Sore, malam diulang lagi. Dan seterusnya. Itu anak-anak. Jadi mungkin kita mesti memahami karakter anak secara psikologis. Belajar sabar, tahan, jangan emosi. Sabar, anggap aja suara anak-anak itu adalah suara kipas yang rusak di masjid. Anggaplah suara anak-anak yang berisik di masjid, bercanda di masjid itu adalah suara sanyok yang berisik di belakang masjid. Kalau bisa, kita ikut mentertibkan dengan hati, dengan cinta, bukan dengan marah-marah. Naudzubillah dengan mengusir, kamu keluar dari masjid, nggak usah ke masjid lagi, marah-marah. Bukan seperti itu, bukan. Apalagi dengan cara kekerasan. Ikut bantu mentertibkan semampu kita. Jangan over. Nggak usah marah-marah. Walaupun kita emosi ya. Dan anggaplah mereka itu, suara atau kebisingan mereka itu, anggaplah itu seperti kipas yang rusak. Atau suara mesin motor yang lewat di pinggir jalan di depan masjid. Toh, itu mereka lebih baik datang ke masjid daripada mereka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan nggak jelas. Itu ya sebagai jemaah masjid, 2 poin mungkin yang bisa kita lakukan. Bersabar, berlapang dada, dan ikut membantu mengarahkan mereka supaya jangan rusuh di masjid.